Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afidah Rahma dengan NIM 1920103002007 ingin mempresentasikan tentang Business Intelligence. Saya akan menjelaskan tentang 3 subbab, yaitu sejarah, tujuan, dan konsep dalam berbagai aspek bidang. Istilah Business Intelligence pertama kali didengungkan pada tahun 1989 oleh Howard Dissner. Dia menggambarkan istilah tersebut sebagai seperangkat konsep dan metode yang berguna untuk meningkatkan pembuatan keputusan dengan bantuan sistem yang berbasiskan fakta atau realita yang terjadi. Menurut tim studi Business Intelligence pada Departemen Keuangan Indonesia menyatakan, Business Intelligence atau BI merupakan sistem dan aplikasi yang berfungsi untuk mengubah data-data dalam suatu perusahaan atau organisasi, atau data operasional, data transaksional, atau data lainnya, ke dalam bentuk pengetahuan. Aplikasi ini melakukan analisis data-data di masa lampau, menganalisisnya, dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk mendukung keputusan dan perencanaan organisasi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan Business Intelligence bertujuan untuk memudahkan interpretasi data yang besar, mengidentifikasi peluang, dan menerapkan strategi yang efektif berdasarkan wawasan yang dapat memberi keuntungan pasar yang kompetitif bagi bisnis dan stabilitas jangka panjang. Jadi, bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi yang sesuai dengan kebutuhan setiap penggunanya. Informasi tersebut dapat berasal dari mana saja. Misalnya, dari data histori pembelian barang oleh pelanggan, data histori reparasi, data histori komplain, dan sebagainya. Selanjutnya ada konsep dalam berbagai aspek bidang. Konsep dari intelijensi bisnis menekankan ada 5 pendayagunaan informasi yang digunakan untuk keperluan bisnis. Pendayagunaannya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, data searching. Dalam hal ini, intelijensi bisnis memiliki kemampuan untuk dapat mengakses berbagai sumber data dan informasi yang berada pada sejumlah sumber yang berbeda, di mana pada setiap sumber memiliki format penyimpanan data yang berbeda pula. Yang kedua ada data analisis. Dalam data analisis ini memiliki kemampuan untuk dapat menganalisis data yang disampaikan dari aktivitas perusahaan dan informasi dari perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebuah pengetahuan yang kelak dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga ada situation awareness. Dalam hal ini, intelijensi bisnis memiliki kemampuan untuk dapat menyediakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mencari dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan ketika perusahaan menghadapi kejadian darurat atau mendesak. Yang keempat ada risk analysis. Dalam hal ini, memiliki kemampuan untuk dapat memberikan perhitungan resiko yang akan dihadapi perusahaan terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi akibat dari pilihan-pilihan tertentu yang diambil oleh perusahaan. Yang terakhir ada decision support. Dalam hal ini, kemampuan untuk mendapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengambil suatu keputusan yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang berkualitas, yang diambil berdasarkan berbagai perhitungan dan pengolahan terhadap data atau informasi baik internal maupun eksternal yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.